Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi di minggu-minggu ini, tentu adik-adik bersiap untuk memasuki tahun ajaran baru. Dengan kelas yang baru, pelajaran yang baru, metode yang baru. Tentu hal ini dengan tantangan yang baru pula. Di situasi yang new normal seperti ini, kita semua harus siap untuk menghadapi situasi yang berbeda dari biasanya. Hanya dengan memiliki pengharapan di dalam Kristus, kita tentu dimampukan untuk menjalani dan menghadapinya. Nah, adik-adik, mari kita masuki ibadah sekolah minggu kita di hari ini dengan membaca Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita pujikan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita pujikan dengan penuh semangat dan bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinannya agar sekolah minggu kita ini diberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami masih bisa bersekolah minggu walaupun melalui media daring. Bapa di surga, pimpinlah ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan pimpin Kak Cindy yang akan memimpin pujian, Kak Ana yang akan membawakan firman, terlebih adik-adik yang ada di rumah, supaya mereka boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa di surga, doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam kehidupan, pasti ada banyak hal yang tidak kita ketahui, yang seringkali itu disebut misteri. Namun, demikian tentu kita tetap harus menjalaninya, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sebaliknya. Tetapi dalam hal ini tidak membuat kita lantas berhenti untuk menjalani kehidupan, bukan? Dengan keyakinan bahwa semua akan baik dan indah pada waktunya, maka kita akan tetap dapat menjalani hidup. Hanya berjalan bersama Tuhan Yesus, kita mampu menjalani segala perkara. Satu pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Apapun rintangannya, apapun yang akan kita hadapi, kita tidak akan pernah takut. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka.
Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bait kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, jika ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Anne nanti akan bercerita tentang seorang tokoh iman yang senantiasa berjalan bersama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman-Mu, dan kita pujikan satu pujian seperti rusa yang haus. Begitupun hati kita haus akan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi dari-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Anne. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online GKI Gunung Sahari. Adik-adik, kakak berharap kalian dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan tetap setia mengikuti ibadah. Adik-adik, kakak juga mengucapkan selamat bagi kalian yang telah naik kelas dan juga lulus ujian. Dan kakak juga berharap kalian dapat memanfaatkan waktu liburan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami kembali
diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah meski masih secara online. Bapa, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk mengerti dan juga untuk melakukannya dalam keseharian kami. Tolong kakak kami akan menyampaikan dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Tuhan pakai dan Tuhan sendiri yang memimpin firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya kami semuanya boleh mengerti dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dengan suara indah, dan kakak mau mengajak kalian untuk mengikutinya, dan kita akan membuka dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Yuk kita dengerin sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan dengan suara yang indah. Gimana adik-adik? Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan suara yang indah, sekarang kakak ingin kalian membayangkan suatu hari. Nah sebelumnya kakak mau bertanya, kalian punya kakek nenek, oma opa? Ya, suatu hari kakek nenek kalian berkemas-kemas menyiapkan barang-barang mereka dan akan pergi. Kalian bertanya, kakek nenek mau kemana? Dan mereka menjawab, gak tahu kakek nenek mau kemana. Wah, kalian semakin heran. Kakek nenek mau kemana? Gak tahu. Kakek nenek disuruh Tuhan untuk pergi meninggalkan rumah ini, dan nanti dia yang akan menunjukkan tempatnya. Wah, gimana adik-adik perasaan kalian? Apakah kalian membiarkan mereka pergi? Adik-adik,
Abram seorang yang berusia 75 tahun. Suatu hari Tuhan datang kepada Abram, berbicara kepada Abram tanpa perantara. Tanpa perantara malaikat, tanpa perantara siapapun juga. Ya, untuk apa adik-adik? Menyuruh Abram pergi. Kita melihat adik-adik di dalam ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, adik-adik, di mana negeri itu? Ke arah mana Abram harus pergi? Harus tuju? Tidak tahu. Semua masih misteri. Nah, adik-adik, selain Allah memberi perintah Abram, Allah juga berjanji adik-adik. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, bagaimana Abram bisa mempercayai Allah, mempercayai janji Allah yang akan membuat dia menjadi bangsa yang besar? Sementara adik-adik, Abram sudah setua itu belum mempunyai anak. Ya, kita mau melihat adik-adik, Abram lebih jauh lagi dari mana? Abram berasal dari keluarga apa Abraham? Ya, kita akan melihat adik-adik Kejadian 11 ayat 30 sampai dengan 31. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati. Adik-adik, Abram sudah dipanggil oleh Tuhan dari tempat kelahirannya, yaitu Ur Kasdim. Istri Abram bernama Sarai, seorang yang juga sudah tua dan mandul. Artinya apa adik-adik? Artinya sampai usia lanjut tidak mempunyai anak, tidak bisa mempunyai anak. Kita tidak tahu adik-adik kenapa, semuanya mungkin karena kesehatan atau karena Tuhan yang berkehendak. Ya. Nah, adik-adik, apakah yang sedang Allah kerjakan? Adik-adik, Allah sedang menjalankan sebuah misi yang begitu besar. Ada 3 misi Allah. Yang pertama, Allah sedang merencanakan keselamatan. Allah akan mendatangkan atau rencana kedatangan anak Allah ke dalam dunia ini. Yang kedua, Allah sedang mempersiapkan suatu bangsa yang besar. Dan yang ketiga, Allah melibatkan manusia ke dalam misinya itu. Dan Allah memilih Abram sebagai orang yang dipisahkan dari bangsanya dan menjadi utusan Allah yang pertama. Ya, adik-adik, sehingga Allah mengikat perjanjian kepada Abram dalam menjalankan misinya itu. Ya, yang tadi kita sudah membaca
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, adik-adik. Nah, adik-adik, apakah Abraham orang yang baik, orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah? Apakah Abraham suka baca Alkitab, suka berdoa sehingga dia dipilih oleh Allah? Apakah Abraham seorang yang saleh? Mari kita melihat adik-adik Yosua 24 ayat yang kedua. Kakak akan membacakan bagi kita. Yosua 24 ayat 2, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, adik-adik, rupanya Abraham dan keluarganya adalah penyembah Allah lain. Dengan kata lain, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Ya, penyembah dewa-dewa. Nah, adik-adik, mengapa Abram dipilih oleh Tuhan? Bukan karena dari keluarga mana Abram berasal atau Abraham mempunyai karakter yang bagaimana. Adik-adik, Abram dipilih oleh Allah karena apa, adik-adik? Karena Allah mengasihi Abram. Ya, Allah memilih Abram, menjadikannya anggota keluarga Allah. Allah mau Abram menjadi bagian dalam misi Allah. Dan Allah memberikan iman kepada Abram. Sehingga adik-adik, Abram menjadi percaya kepada Allah yang sebelumnya dia tidak mengenal. Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan Abram juga percaya kepada janjinya. Adik-adik, kita melihat Nehemia 9 ayat yang ke-7, adik-adik. Nehemia 9 ayat yang ke-7. Kakak akan membacakan. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Ya, jadi Allah sendiri yang membawa Abram dari Ur Kasdim dan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Kita melihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abram taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Adik-adik, Abraham termasuk di dalam kelompok saksi-saksi iman. Orang-orang yang percaya, yang tercantum namanya di dalam Ibrani 11. Nah, adik-adik, Abraham menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama, dan kedua, adik-adik, Abram tidak lagi menyembah kepada dewa-dewa yang dia percaya sebelumnya. Juga Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kita lihat dari Kejadian 12 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, adik-adik,
Allah begitu mengasihi Abraham. Allah memberikan iman kepada Abraham. Adik-adik, selain itu, Allah juga menunjukkan kasih-Nya kepada Abraham dengan apa? Dengan menyertai Abraham. Berpindah dari Ur Kasdim ke Haran, dan dari Haran ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Dan Allah tadi menampakkan diri kepada Abraham di Sikem dan berjanji memberikan tanah di mana Abraham menjejakkan kaki itu kepada keturunan Abraham. Adik-adik, perjalanan Abraham dari Ur sampai dengan Kanaan bukan perjalanan biasa. Bukan perjalanan traveling, pindah tempat, keluar negeri, atau imigrasi keluar negeri. Bukan adik-adik. Bukan perjalanan biasa. Dari Ur ke Haran jaraknya kurang lebih 1000 km, cukup jauh. Dan dari Haran ke Kanaan jaraknya adalah 650 km. Adik-adik, perjalanan Abraham ini merupakan perjalanan iman. Perjalanan mengikuti rencana dan kehendak Allah. Abraham dituntun dan disertai Allah. Abraham tidak berjalan sendiri. Perjalanan Abraham juga adalah perjalanan misi menyelamatkan manusia oleh Allah. Adik-adik, Abraham percaya. Abraham membuka hatinya bagi Allah. Meski dia belum pernah melihat Allah dan janji-janji itu dipenuhi. Kalau kita sekarang sudah melihat semuanya, janji Abraham dipenuhi. Abraham menjadi bangsa yang besar. Jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Kita juga sudah melihat adik-adik nama Abraham begitu masyhur. Nama Abraham tentunya yang begitu terkenal, yang begitu populer, tidak ada apa-apanya kalau tidak terhubung dengan nama di atas segala nama, yaitu siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dari Matius 1 ayat yang pertama. Matius 1 ayat yang pertama mengatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, anak Abraham. Adik-adik, tentunya sebesar apapun nama kita, kalau tidak terhubung atau tidak dapat dihubungkan dengan nama yang satu itu, yaitu Tuhan Yesus, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau bertanya. Tentu adik-adik juga mungkin bertanya, apa sih kak hubungannya cerita Abraham dengan saya? Adik-adik, kakak akan menunjukkan kepada kita dari Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Kakak akan membacakannya. Galatia 3 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Adik-adik, kita adalah anak-anak Abraham secara rohani, bukan secara jasmani. Apabila kita beriman kepada janji yang Allah berikan kepada Abraham. Adik-adik, bersediakah kita menerima panggilan Tuhan? Yaitu apa adik-adik? Percaya kepada janji Allah yang begitu mengasihi Abraham
dan juga mengasihi kakak dan juga kamu. Adik-adik, relakah kalian meninggalkan berhala-berhala kalian, atau dosa-dosa kalian, atau kelemahan kalian, atau kebiasaan-kebiasaan buruk kalian, dan mau berpegang pada firman Tuhan? Setiap hari kalian akan dituntun oleh firman Tuhan, dan kalian juga bisa berbicara kepada Dia setiap hari di dalam doa. Adik-adik, apakah kalian juga mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian? Baiklah adik-adik, kita akan berdoa, dan biarlah kalian boleh menjawab hal ini kepada Tuhan. Ya adik-adik, ada ayat hafalan bagi kita semua dari Ulangan 31 ayat yang ke-8b. Kita buka bersama-sama. Ulangan 31 ayat ke-8b. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, sekali lagi. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh diingatkan akan firman Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati seluruh dunia ini dengan kedatangan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia melalui satu orang, yaitu Abram. Bapa di dalam surga, kami rindu juga menerima panggilan Tuhan untuk menerima janji keselamatan Tuhan. Kami juga mau Tuhan meninggalkan segala berhala kami, mungkin hal-hal yang kami kasihi lebih daripada Tuhan. Segala dosa kami, segala kebiasaan buruk kami Tuhan, kami mau tinggalkan. Kami mau berjalan bersama Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ialah kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya iman itu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Halo adik-adik. Jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang Kak Stefani ingin sampaikan. Bagi adik-adik yang selama ini sudah belajar pelajaran sekolah dari rumah, pasti sudah menerima hasil evaluasi belajar atau rapot, atau sudah lulus SD bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 19 Juli 2020, adik-adik kelas Batita C yang naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 yang naik ke kelas 1 SMP dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas, yaitu untuk adik-adik kelas 1 SMP. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online di kelas-kelas yang kakak sudah sebutkan tadi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!